Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Hani Marlina dari Administrasi Pendidikan 2018. Di sini akan menjelaskan mengenai peranan konsep perilaku organisasi di dalam perencanaan pendidikan. Peranan daripada konsep perilaku organisasi di dalam perencanaan pendidikan. Perilaku organisasi itu apa sih? Perilaku organisasi merupakan pengaruh daripada kinerja dan karakteristik individu di dalamnya. Kenapa harus ada perilaku organisasi? Sebab organisasi bersifat unik. Perilaku dalam organisasi terbentuk oleh individu yang berada di dalamnya dan karakteristik unik mereka. Sekarang dikaitkan dengan perencanaan pendidikan. Hubungannya apa sih? Pendidikan merupakan sebuah organisasi yang terencana, yang pastinya mempunyai prioritas dan tujuan tersendiri. Di sini, perilaku organisasi sangat berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Di antaranya, memasuki kepada lingkup perilaku pada manajemen pendidikan. Kenapa kepada lingkup manajemen pendidikan? Di sini manajemen pendidikan berkaitan erat banget gitu dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi di sini sangat sistematis dalam penerapannya di bidang pendidikan. Karena ada beberapa aspek yang harus dikelola gitu. Salah satunya siswa, guru, pokoknya hal-hal internal dalam pendidikan. Itu berkaitan erat dengan perilaku organisasi. Terus perilaku kepemimpinan. Kenapa harus perilaku kepemimpinan? Di sini pemimpin mempunyai karakteristik yang mungkin unik, tapi karakteristik pemimpin di sini harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi berdasarkan daripada pengaruh individu yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir ada yang namanya perilaku kinerja stakeholder perencana pendidikan, berkenaan dengan keefektifan dan keefisienan stakeholder dalam merencanakan sampai pada tahap melaksanakan dan mengawasi. Karakteristik unik yang mereka miliki dapat menentukan kualitas kinerjanya serta kualifikasi dari personal individunya. Bagaimana stakeholder dapat dengan tuntas menyelesaikan pekerjaan sampai kepada pengambilan keputusan dan pemecahan setiap masalah yang mungkin muncul. Karena ini juga pekerjaan yang tidak mudah, jadi perilaku organisasi sangat berpengaruh di sini. Sebab stakeholder merupakan manusia yang mempunyai karakteristik unik yang juga turut berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan menimbulkan sebuah perilaku organisasi. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh kasus dalam perilaku organisasi dalam perencanaan pendidikan. Nah, jadi contoh kasusnya pada pertengahan tahun 2019, Wali Kota Jawa Barat mewacanakan akan memberikan penghapusan atau ya akan menghapus lah istilahnya, akan menghapus sekolah vokasi atau sering kita sebut dengan sekolah menengah kejuruan. Nah, kenapa akan dihapus? Karena di sini sekolah vokasi merupakan penyumbang pengangguran terbanyak menurut data statistik Jabar pada kala itu. Nah, di sini kan si wali kota ini juga tidak berarti akan langsung menghapus, tetapi dia langsung menghubungi stakeholder perencana pendidikan sekolah vokasi terkait gitu. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kinerja mereka. Lalu untuk memaksimalkan. Nah, di sini berperan lagi perilaku organisasi mengenai bagaimana sih kinerja dari stakeholder, bagaimana dari edu planner gitu merencanakan pendidikan sehingga goalnya itu tidak tercapai, keefektifan dan keefisiensiannya itu tidak tercapai gitu. Bagaimana? Lalu di sini dari isu tersebut kita dapat analisa dalam hal perencanaan pendidikannya dalam penyelenggaraan sekolah vokasi. Kurang melakukan analisis data dan identifikasi kebutuhan. Siapa yang melakukan analisis data dan identifikasi kebutuhan? Yaitu stakeholdernya, orang dalam organisasi pendidikannya, orang yang merencanakan pendidikannya, berkenaan dengan perilaku dan karakteristiknya, serta perilaku dan iklim organisasinya. Lalu, tidak kuatnya identifikasi kejelasan tujuan dan prioritas menyebabkan tidak maksimalnya pencapaian terhadap tujuan. Ketika seorang siswa, contohnya sekolah vokasi, lulus, lalu dia susah mencari pekerjaan, berarti ada hal yang ketinggalan gitu, tidak diterapkan, atau mungkin di sekolahnya kurang ada identifikasi tujuan sehingga produk daripada sekolah vokasi ini bisa dibilang bisa dibilang bukan gagal ya, tidak maksimal gitu, tidak bisa mencari pekerjaan dan sebagainya. Lalu dalam masalah ini juga stakeholder dapat melakukan alternatif perbaikan dan evaluasi yang seperti apa. Nah, evaluasi kinerja dari penyelenggaraan sekolah vokasi. Berarti di sini ada yang salah daripada penyelenggaraannya. Ketika suatu kegiatan
pendidikan dan dalam penyelenggaraannya dan dalam akhirnya tidak menimbulkan keberhasilan, berarti harus ada evaluasi dari langkah-langkah perencanaannya. Terus, dalam hal perilaku organisasi di sini wacana pembubaran dapat menjadi motivasi untuk stakeholder agar dapat melakukan langkah perencanaan yang lebih matang lagi. Tidak hanya itu, hal ini juga menuntut pemimpin pendidikan di sekolah vokasi untuk tanggap dalam mengambil keputusan serta merumuskan kembali tujuan dan prioritas sebagai langkah untuk melakukan perbaikan berdasarkan riset dan analisa di lapangan. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.